Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus banyak nabi dan rasul ke semua umat di muka bumi pada waktu dan masa yang berlainan. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul sebelum engkau. Dari antara mereka ada sebagian yang kami ceritakan kepada engkau, dan dari antara mereka ada sebagian yang tidak kami ceritakan kepada engkau. Surah Al-Mu'min ayat 78. Pertanyaannya, apakah para nabi itu semua derajatnya sama? Menurut Al-Quran, semua nabi dan rasul berasal dari Allah. Karena itu, sepanjang mengenai pangkat dan kewenangannya, mereka semua sama. Tak ada seorang pun yang berhak membeda-bedakan antara seorang nabi dengan nabi yang lainnya. Sepanjang menyangkut kebenaran pesan yang disampaikan, semua nabi dan rasul adalah sejajar. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, Rasul ini beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan begitu pula orang-orang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, dan kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari antara rasul-rasulnya. Jika semua nabi dan rasul itu sama, apakah berarti mereka juga sama derajatnya? Jika kita telah dan pelajari, ternyata para nabi dan rasul itu memiliki perbedaan. Mereka berbeda dalam hal mutu kepribadiannya dan dalam cara mereka mengemban tanggung jawabnya. Sepanjang menyangkut kedekatan mereka dengan Allah dan status atau posisi mereka dalam pandangan Allah, nabi dan rasul bisa saja berbeda satu dari yang lainnya. Al-Quran mengakui adanya perbedaan status para rasul tersebut, tetapi dengan cara yang tidak menyinggung atau menyakiti umat nabi-nabi lain. Al-Quran menyatakan tidak ada perbedaan sepanjang menyangkut kebenaran mereka antara seorang nabi dengan nabi yang lainnya. Al-Quran mengatakan, inilah rasul-rasul yang telah kami lebihkan setengahnya dari yang lain. Di antara mereka ada yang Allah bercakap-cakap dengan mereka, dan setengahnya Dia hanya tinggikan derajatnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 253. Kemudian pertanyaan selanjutnya, siapakah yang menduduki tingkat tertinggi di antara para nabi dan rasul itu? Tentu saja para pengikut dari semua agama menyatakan bahwa pendiri agama mereka adalah yang tertinggi derajatnya, dan tidak ada seorang pun yang dapat menyamai kedudukannya. Bagaimana pandangan Islam mengenai hal ini? Pertama, tidak ada agama lain selain Islam yang mengakui semua nabi. Bangsa Yahudi misalnya menyatakan bahwa Nabi Musa alaihi salam adalah Rasul yang paling akbar, dan mereka menyangkal kebenaran dan keabsahan para pendiri agama lainnya. Bangsa Yahudi hanya mengakui nabi-nabi mereka yang tercantum dalam kitab perjanjian lama. Mereka yang tidak termaktub di dalamnya tidak akan diterima. Nabi-nabi yang tidak disebutkan dalam Injil sama sekali dianggap tidak ada. Dengan demikian, pandangan mereka atas supremasi kenabian Yahudi tidak sama dengan pandangan Islam. Hal yang sama juga ditemukan dalam agama Buddha, Zoroaster, Hindu, dan agama lainnya. Pendiri agama mereka lah yang terbaik dan benar, sementara pendiri agama lain tidak mereka akui. Yang kedua, jika kita berbicara mengenai nabi-nabi mereka, ternyata mereka tidak selalu menganggap tokoh suci keagamaan mereka sebagai nabi. Konsep kenabian dan kerasulan sebagaimana dipahami dalam agama Islam tidak sama dengan pandangan yang dianut oleh sebagian besar agama-agama lainnya. Mereka memandang pendiri agama mereka sebagai tokoh suci, dewa atau reinkarnasi Tuhan, atau bahkan Tuhan itu sendiri. Melihat sudut pandang ini, Islam memandang semua dewa-dewa, reinkarnasi atau putra atau anak-anak Tuhan tersebut sebagai nabi atau rasul yang kemudian setelah berjalannya waktu didewakan oleh para pengikutnya. Pendakwaan tokoh-tokoh suci dari berbagai agama ini merupakan proses yang berjalan secara berangsur dan bukan rekaan yang spontanitas pada masa nabi itu hidup. Islam menganggap semua pendiri agama adalah semata-mata manusia biasa yang ditinggikan oleh Allah ke derajat kenabian. Hal itu disebutkan dalam Al-Quran. Maka bagaimanakah keadaan mereka ketika kami mendatangkan seorang saksi dari setiap umat, dan kami akan mendatangkan engkau sebagai seorang saksi terhadap mereka ini.
Quran Surah An-Nisa ayat 41. Mengenai kedudukan dan derajat para nabi ini, maka Islam menyatakan bahwa Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai yang teragung dari antara semua nabi dan rasul. Islam menyatakan secara tegas keagungan dan kelebihan Nabi Muhammad dibandingkan semua rasul yang pernah diturunkan di muka bumi. Sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Muhammad bukanlah bapak salah seorang dari antara kaum laki-lakimu, akan tetapi ia adalah Rasul Allah dan khataman nabiyyin, dan Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Surah Al-Ahzab ayat 40. Kata khatam dalam bahasa Arab memiliki banyak arti, namun dasar dari gelar khataman nabiyyin tanpa keraguan sedikit pun bermakna yang terbaik, agung, pamungkas, kewenangan tertinggi, seseorang yang mencakup semuanya dan pengakuan atas kebenaran lainnya. Arti ini sesuai dengan berbagai kamus bahasa Arab seperti Aqrabul Mawarid dan Mufradat Imam Raghib. Ayat lainnya yang mengemukakan ketinggian Rasulullah SAW adalah ungkapan bahwa ajaran Rasulullah sudah sempurna dan lengkap. Hari ini telah kusempurnakan agamamu bagimu dan telah kulengkapkan nikmatku atasmu dan telah kusukai bagimu Islam sebagai agama. Surah Al-Ma'idah ayat 3. Tidak hanya ajaran yang dibawanya adalah sempurna, tetapi juga bersifat abadi. Al-Quran akan tetap terpelihara murni dari perubahan-perubahan dalam semua ayat-ayatnya sebagaimana saat diturunkan pertama kali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan peringatan ini dan sesungguhnya kamilah pemeliharanya. Surah Al-Hijr ayat 9. Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak saja dinyatakan sebagai yang paling agung, tetapi juga sebagai Nabi pembawa syariat yang terakhir, yang kewenangannya akan bertahan terus sampai akhir zaman. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.